Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ray Albani. Di video kali ini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah kewarganegaraan. Dan di UAS ini kita diminta untuk menanggapi ada 3 soal yang telah diberikan. Soal pertama yaitu seorang karyawan memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pekerjaannya. Bagaimana kewajiban majikan untuk memastikan hak ini terpenuhi? Oke, itu yang soal yang pertama. Dan soal yang kedua, apa saja faktor yang memengaruhi fenomena klaim budaya Indonesia oleh bangsa lain? Dan yang ketiga yaitu diskusikan peran teknologi informasi dan media sosial dalam memengaruhi semangat bela negara di kalangan generasi muda saat ini. Identifikasi 2 dampak positif dan 2 tantangan utama yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi tersebut dalam konteks bela negara, serta pandangan Anda tentang bagaimana pendekatan yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat teknologi tersebut untuk membangun karakter bangsa yang kuat. Oke. Yang pertama itu kita masuk soal pertama yaitu kewajiban majikan untuk memastikan hak upah. Majikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan karyawan mereka menerima upah yang layak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil oleh majikan untuk memenuhi hak upah bagi karyawan. Oke, nomor 1 yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Majikan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di negara mereka. Ini termaksud upah minimum, jam kerja maksimum, dan tunjangan lainnya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, struktur gaji yang adil. Majikan harus menetapkan struktur gaji adil dan transparan berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan tanggung jawab pekerjaan. Evaluasi rutin harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian gaji dengan standar industri. Dan yang ketiga yaitu transparansi dalam pembayaran. Sistem pembayaran harus jelas, transparan, termaksud informasi terperinci tentang potongan tunjangan dan kompensasi lainnya. Ini bisa dicapai dengan memberikan slip gaji yang lengkap dan rinci setiap bulannya. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat yaitu penghargaan dan insentif. Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, majikan bisa menyediakan penghargaan dan insentif tambahan seperti bonus, kenaikan gaji berkala, dan program penghargaan kinerja. Itu yang keempat. Dan yang kelima yaitu pelatihan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan karir kepada karyawan dapat membantu mereka meningkatkan keterampilan dan berpotensi mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Ini juga meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Dan yang kelima yaitu mekanisme pengaduan. Menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif agar karyawan dapat menyuarakan ketidakpuasan mereka terkait upah atau masalah ketenagakerjaan lainnya tanpa takut akan pembalasan. Oke. Itulah tanggapan saya dari soal nomor 1. Lanjut yang nomor 2 yaitu soal faktor-faktor memengaruhi klaim budaya Indonesia oleh bangsa lain. Oke, baik. Kita langsung masuk ke jawaban yang nomor 2 yaitu fenomena klaim budaya Indonesia oleh bangsa lain dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu popularitas dan daya tarik. Di sini banyak budaya Indonesia yang memiliki daya tarik estetika dan nilai seni yang tinggi sehingga menarik minat bangsa lain untuk mengadopsi atau mengklaimnya. Oke, itu nomor 1. Dan yang kedua itu kurangnya perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang lemah terhadap hak kekayaan intelektual budaya tradisional dapat memudahkan pihak asing untuk mengklaim budaya tersebut. Ketiga yaitu globalisasi dan pertukaran budaya. Globalisasi mendorong pertukaran budaya yang cepat dan luas yang kadang-kadang mengaburkan asal-usul budaya tertentu. Oke, baik kita lanjut ke dampak positif. Dampak positifnya yaitu yang pertama promosi budaya, yaitu klaim budaya oleh bangsa lain bisa mempromosikan budaya Indonesia ke panggung internasional, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia. Dan yang kedua yaitu kolaborasi internasional. Ini bisa memungkinkan peluang untuk kolaborasi internasional di bidang seni dan budaya, membawa manfaat ekonomi dan pertukaran pengetahuan. Oke, sekarang kita masuk ke dampak negatif, yaitu
erosi identitas budaya. Klaim budaya oleh bangsa lain dapat menyebabkan erosi identitas budaya asli, melemahkan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut. Ketegangan diplomatik. Klaim budaya bisa memicu ketegangan diplomatik antara negara yang terlibat, mengganggu hubungan bilateral. Oke, kita lanjut soal nomor 3, yaitu peran teknologi informasi dan media sosial dalam bela negara. Dampak positifnya yang pertama, peningkatan kesadaran. Teknologi informasi dan media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya bela negara, meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan generasi muda. Yang kedua, mobilisasi dan partisipasi. Media sosial dapat memobilisasi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, seperti kegiatan sosial, kampanye patriotisme, dan diskusi publik. Tantangan utama. Yang pertama, perilaku palsu dan propaganda. Penyebaran berita palsu dan propaganda di media sosial bisa menyesatkan dan merusak semangat bela negara, memecah belah masyarakat, dan menciptakan ketidakpercayaan. Dan yang kedua, kecanduan dan distraksi. Pengguna media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan mengurangi waktu serta perhatian yang bisa dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung bela negara. Dan pendekatan untuk mengoptimalkan manfaat teknologi, yaitu edukasi digital, memberikan edukasi tentang literasi digital dan pentingnya verifikasi informasi, dan membantu generasi muda menjadi punggung media yang bijak dan kritis. Dan konten positif dan inspiratif, mengembangkan dan menyebarkan konten positif, edukatif, dan inspiratif tentang bela negara dapat meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi informasi dan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan menciptakan generasi muda yang bersemangat dan bela negara. Oke, itulah tanggapan dari saya mengenai 3 soal yang telah diberikan. Saya memohon maaf atas kurangnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.